Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati. Ya, selamat sore semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Kami ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabatku semuanya. Gimana kabarnya hari ini buat saudara-saudaraku semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sehat ya, tentunya supaya hari ini dikasih kelancaran, dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan puasanya ya. Ini jam 6 sore ya sahabat-sahabatku ya. Aduh. Ini jam 6 sore tepatnya. Tati ya juga belum siap masak ya, karena inget Tati belum ngevlog ya hari ini. Tati belum ada video, jadi Tati hari ini buat video dulu ya. Sore-sore begini Tati ngevlog dulu ya, supaya badan Tati itu sehat. Begitu ya sahabat-sahabat ya. Hari ini Tati emang sore-sore sengaja ya, ini udah mau jam 6 sore tapi Tati belum ngevlog. Nah, di sini Tati mau cerita sedikit ya tentang sedih tak berujung sahabat-sahabatku. Kenapa Tati bilang sedih tak berujung? Ya, karena kesedihan Tati itu nggak ada ujungnya ya. Kesedihan Tati itu nggak ada ujungan sahabat-sahabatku ya. Sebagai seorang TKW, tentunya kesedihan itu kalau dipikir itu selalu berlanjut dan berlanjut sahabat-sahabat ya. Kenapa bilang begitu? Ya, sekarang bayangin saja sahabat-sahabatku, dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi yang keadaannya seperti ini, kita menahan rindu ya. Kita menahan rindu karena kita nggak bisa pulang ke Indonesia. Ya, bukannya rindu ya, rindu, sangat rindu banget. Itu yang pertama ya sahabat-sahabat ya. Bukannya menjadi seorang TKW itu nggak rindu sama keluarga, pastinya rindu ya. Kalau seorang TKW itu emang banyak memikirkan yang di rumah ya sahabat-sahabat ya. Banyak memikirkan yang di rumah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita di sini intinya itu kan mencari rezeki, mencari nafkah ya. Tentunya yang di rumah sana menggebu-gebu, mengharap-harap dan berharap ada uang, begitu ya sahabat-sahabat. Ya, kalau yang di sini tentunya kalau gajian kan mungkin tiap bulan ya. Kalau kita gajian kan tiap bulan. Tapi kalau orang yang di rumah itu kalau mau seumpama ada rencana minta uang apa gitu, nggak ada tanggal berapa, nggak ada bulan berapa ya, harus ada dan harus cepet-cepet begitu. Nah, ini saya rasakan ya, saya rasakan itu ya, bukannya saya saja, mungkin kesemuaan itu begitu rasanya ya. Duit kita di sini kan nggak begitu menyetok duit, nggak ada duit ya. Gaji kita itu berapa ya sahabat-sahabat ya, gaji kita itu berapa, terus gaji kita itu berapa, terus itu apa, dulu aku atur itunya ya, sabar ya guys ya. Di sini emang agak gelap ya sahabat-sahabat ya, saya atur lampunya dulu ya. Di sini gajinya itu berapa ya, kalau kita kan gaji ya standar ya sahabat-sahabat ya, gaji standar, tapi kita itu tanggung jawab ya. Kita itu tanggung jawab sama keluarga. Tentunya tanggung jawab kita itu ya berat
Ya apalagi mikir anak sekolah atau gimana gitu kan. Tentunya yang paling berat di sini adalah kalau dikala anak kita itu sekolah ya, dikala waktu anak kita sekolah kayak saya ini, pasti perlu uang banyak, perlu perhatian ekstra ya, perlu perhatian ekstra. Ini ya sahabat-sahabat ya, perlu perhatian ekstra banget ya, kita harus sabar ya sahabat-sahabat ya, sabar. Ini kalau aku zoom itu nanti videonya goyang-goyang, kalian pusing, kalian mumet ya sahabat-sahabat ya. Ini udah jam 6 ya sahabat-sahabat ya. Sedih tak berujung waktu sahabat-sahabatku ya. Cuman saya tuh di sini sudah lama, mau pulang-pulang itu dijanjiin saja sama bosnya, sama agennya, nanti aja. Kebetulan dari mungkin udah 1 tahun yang lalu ya, itu ada corona itu, jadi ya tambah saya nggak bisa pulang lagi sahabat-sahabatku ya. Tambah saya nggak bisa pulang lagi. Kenapa begitu? Ya kalau sekarang ada corona begini, yang susah juga saya sahabat-sahabat ya. Kenapa saya bilang susah? Nah sedangkan saya masih membutuhkan uang buat anak sekolah, itu masih lama ya, buat biaya sekolah itu masih lama, masih jangka waktu lama. Kalau seandainya saya bisa pulang tapi nggak bisa kesini lagi kan ya percuma gitu ya, percuma, kasihan anak saya ya, kasihan anak ya. Anak saya kan juga mau sekolah, biar nantinya juga saya kalau bilang kalau anak sekolah nantinya juga biar agak enak begitu loh, biar agak enak kerjanya, nggak kayak saya begini ya, kerja di luar negeri jadi pembantu begini, terus kayaknya hujan gede nih sahabat-sahabat ya, jadi pembantu begini begitu, jadi kitanya juga was-was begitu ya. Terus di sini sedih dalam cinta ya, sedih dalam cinta itu berarti kesedihan gitu. Kita cinta sama keluarga, kita cinta sama anak, kita cinta sama suami begitu, akhirnya kita jarak jauh begini, tentunya kita juga rindu ya. Namanya kita masih punya suami, kita masih punya anak, tentunya kita ada kerinduan juga sahabat-sahabatku ya, begitu. Terus sedih hati, perih yang sangat-sangat perih, sedih hati, perih yang sangat perih itu ketika kita sakit ya, ketika kita sakit badan, ketika kita merasa sakit, ketika kita tersudutkan di sini atau di mana ya, maksudnya sakit yang sangat perih ketika kita sakit, jatuh sakit, ingat keluarga, ingat anak, ingat suami. Nah itu adalah sakit yang sangat perih ya sahabat-sahabatku ya, begitu. Itulah risikonya jadi TKW, dan itulah risikonya pekerja di luar negeri, semua rata-rata begitu sahabat-sahabat ya. Ini tadi sore-sore sambil jalan sambil ngevlog ya sahabat-sahabat ya. Terus di sini ada lagi kenangan terindah waktu kita perpisahan sama keluarga ya. Waktu kita perpisahan sama keluarga, kita harus begini, kita harus begitu. Tentunya perpisahan kalau yang di luar negeri kayak gini itu hitungannya nggak hari, hitungannya nggak bulan, tapi hitungannya adalah tahun ya sahabat-sahabat ya. Hitungannya adalah tahun
Ya, jadi kita harus sabar menunggu kapan kita pulang, kapan kita cuti, kapan kita istirahat. Begitu ya sahabat-sahabat ya. Terus di sini ada lagi ya, kesabaran dan ujian. Ya, namanya kesabaran ya pasti sabar. Diuji itu kita selalu diuji ya sahabat-sahabat ya. Udah kita di sini seumpama kita nyelengin ada berapa ribu gitu ya, ada berapa ribu gitu, tiba-tiba yang di rumah minta duit, tiba-tiba yang di rumah ada rencana gimana, nah itulah ujian ya. Padahal kalau orang minta duit itu kan pasti ada kebutuhan ya sahabat, ada kebutuhan. Begitu ya, kebutuhannya apa saja ya, kebutuhan orang hidup itu masing-masing ya. Mau buat sekolah anaknya, mau buat kuliah, mau buat beli beras, mau buat beli sayuran, begitu ya, tentunya begitu. Terus di sini ada juga ya, ada juga kesabaran daku menanti kesabaran jiwa ya. Kesabaran jiwa adalah bagaimana kita harus super sabar menjadi TKW, menjadi TKI di luar negeri. Tentunya kalau kita mau pulang ke Indonesia, kita juga butuh duit yang banyak ya. Kalau kita pulang pun kita kalau nggak bawa duit, kita malu sama keluarga, malu sama anak-anak, malu sama orang-orang yang dekat ya sahabat-sahabatku. Makanya kita jadi TKW di sini kita harus super hati-hati, harus super efisiensi ya, nggak boros-boros begitu ya. Namanya kita kerja di luar negeri, kita pikirannya itu harus hidup sahabat-sahabat ya. Pikirannya harus hidup. Gimana halnya pikiran harus hidup ya, kita harus pandai-pandai mengatur keuangan ya. Kalau kita nggak pandai mengatur keuangan, jadinya kita pulang nanti kita nggak punya modal, kita nggak punya duit, kita nggak punya apa-apa. Nanti akhir-akhirnya kita disurakin sama tetangga sekeliling kita, begitu ya sahabat-sahabatku ya. Kesabaran jadi istri atau jadi suami TKW ya harus kalian sabar ya sahabat-sahabat ya. Dalam hal kesabaran itu enggak kesabaran hanya pikiran saja ya, sabar lahir batin ya sahabat-sahabat ya. Sabar lahir batin. Kenapa saya bilang sabar lahir batin? Ya emang kita harus begitu sahabat-sahabatku ya, apalagi kita di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari sanak keluarga. Sedangkan kalau kita mau pulang ke Indonesia saja, uangnya itu sampai berjuta-juta ongkosnya sahabat-sahabat ya. Kalau kita nggak efisiensi uang atau kita nggak pandai minit uang, kita nggak bakal bisa pulang sahabat-sahabat. Kecuali kita ada di Jakarta ya. Di Jakarta kan lebih dekat ya. Seumpama kalau di Jakarta itu 300.000 saja nyampe ke Jawa, begitu ya. Tapi kalau yang di luar negeri, yang di Hong Kong, yang di Singapura, yang di Taiwan, yang di Arab Saudi, itu pakai berjuta-juta sahabatku ya. Intinya pakai berjuta-juta gimana? Ya harus punya duit berjuta. Kalau nggak punya berjuta-juta ya nggak bisa, begitu ya. Jadi kita harus kesabaran itu harus ada. Kita kepentingan itu, kita kepentingan apa ya, kita harus ada, begitu ya sahabat-sahabatku ya. Jadi saat ini Tati ya sangat bersyukur banget ya, bisa menyekolahin anak, bisa menyekolahin anak-anak saya, supaya anak saya jadi orang semuanya ya. Mungkin kalau mboknya sekarang bukan jadi orang ya mungkin sekarang kalau saya nggak jadi orang tapi jadi pembantu ya, nggak apa-apa. Itu semuanya kalau kita jadi pembantu itu cuman profesi ya sahabat-sahabat. Yang penting kita nyari duit halal, begitu ya sahabat-sahabatku ya.
Yang penting kita cari duit halal. Ya namanya duit halal itu dimakan kenyang juga enak begitu ya. Gitu sahabat-sahabatku. Inilah cerita sore dari Tati ya. Sedih tak berujung. Ya dari tadi tuh di sini tuh hujan sahabat-sahabat ya. Dari tadi tuh di sini tuh hujan. Dari tadi hujan, terus Tati juga capek ya. Saya lebih cepat, ada anjing. Dan ya capek juga ya, dari kemarin istirahat kurang. Hari ini sebenarnya udah gelap sahabat-sahabat ya, tapi lampu brit aku nyalain ya, aku giniin. Sebetulnya hari ini itu sudah gelap ya, harinya udah gelap banget, tapi saya pakai lampu brit biar agak terang. Maklum sahabat-sahabat ya. Saya mau lewat sana, mau lewat jalan bawah saja karena nggak mampu. Saya mau nyebrang. Tunggu lampu merah dulu ya. Tunggu lampu merah. Nah, saya jalan dulu, saya nyebrang dulu ya. Tadi saya bawa payung juga karena takut kehujanan sahabat-sahabatku ya. Aku bawa payung, takut kehujanan. Tadi sudah hujan. Ini jalan menuju rumah ya sahabat-sahabat ya. Aku tadi udah bilang neneknya saya cuman berapa menit begitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh sebenarnya udah gelap ini. Ya. Sebetulnya sudah gelap, tapi Tati pakai brit ya biar kelihatan terang. Tati pakai brit. Ini udah jam 6 lah. Di sini buka puasanya kan jam 6.30. Jadi masih ada waktu buat masak. Ada waktu buat masak ya sahabat-sahabat ya. Jadi Tati cuman sebentar saja di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian terhibur ya. Bantu like dan bantu subscribe bila suka video Tati ya. Bantu biar Tati ini dolarnya naik dikit-dikit ya, dikit-dikit juga nggak apa-apa, yang penting naik ya sahabat-sahabat ya. Doakan Tati semoga sehat selalu, dan Tati pun mendoakan kalian semoga kalian sehat selalu, dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.